Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang hidup menjadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146, Allah memerintahkan kita untuk ikhlas. Allah berfirman, Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. sekarang mari kita artikan perkata illa, kecuali, alladzina, orang-orang yang tabu, bertaubat, wa aslahu, memperbaiki, wa tasomu, berpegang teguh, billahi, kepada Allah, wa akhlasu, dengan tulus atau ikhlas, dinuhum lillah, agama Allah, faulaika, maka mereka, ma'a, bersama, mukminin, orang-orang yang beriman. Wasaufa, di atas, yu'tillahi, Allah akan memberikan mukminina, orang-orang yang beriman, ajran azima, balasan yang besar. Balasan di sini bisa pahala, bisa juga di dunia maupun di akhirat. Sekarang kita bahas tentang kandungan ayat Quran Surat An-Nisa ayat 146. Ayat ini menjelaskan tentang ikhlas dalam beramal. Ikhlas adalah syarat mutlak diterimanya sebuah amal. Jika kita beramal namun tidak ikhlas, maka amal kita tidak diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seseorang iri terhadapnya, yaitu yang pertama, ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang ikhlas dalam beramal akan membuat seseorang mukmin itu memiliki derajat mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Mukhlisin adalah sebutan untuk orang yang suka berbuat baik dengan tulus dan ikhlas. Niat yang ikhlas mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas. Salah satu manfaat ikhlas adalah hati akan menjadi tentram dan ringan. Yang kedua, kita akan membahas tentang sabar. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sekarang mari kita artikan perkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan solat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, bersama, sabirin, orang-orang yang bersabar. Mari kita bahas tentang kandungan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Pada ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil untuk apa? Ista'inu bisabri. Ketika kita memiliki masalah, maka mintalah tolong kepada Allah bisabri wasolah, dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Apa balasannya ketika kita menjadi orang yang sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita akan senantiasa dibersamai oleh Allah. Lalu apa itu sabar? Sabar itu adalah pengendalian diri untuk tetap berbuat baik dan menahan diri dari nafsu serta berbuat jahat atau bisikan setan. Ali bin Abi Thalib berkata, sabar adalah bagian dari iman sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Jadi sabar itu bagaikan kepala dan iman itu bagaikan tubuh. Ada 5 macam sabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kedua, sabar menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar dalam bekerja dan berkarya. Yang keempat, sabar menjauhi maksiat. Dan yang terakhir, sabar menuntut ilmu.
Subbab yang terakhir yaitu tentang pemaaf. Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sekarang mari kita artikan perkata alladzina, orang-orang yang yunfiquna, menafkahkan harta fi, di dalam saroi, waktu yang lapang, waddoroi, dan waktu yang sempit, wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan ghaidha, amarah, wal afini, dan memaafkan anin nas, atas manusia. Wallahu, dan Allah, yuhibbul, mencintai, muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya mari kita bahas kandungan ayat Quran surat Ali Imran ayat 134. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan 3 hal. Yang pertama, berinfak atau sedekah baik di waktu yang lapang maupun sempit. Yang kedua, menahan amarah, dan yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Jika kita melakukan ketiganya, maka kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan menjadi seseorang yang muhsin. Dari ketiga hal perintah Allah, kita akan membahas satu, yaitu memaafkan orang lain. Maaf dalam bahasa Arab berarti al-afwan. Keutamaan orang yang memaafkan adalah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Hubungan manusia ada 2. Yang pertama, hablum minanas, hubungan kepada sesama manusia, dan hablum minallah, yaitu hubungan kepada Allah. Jika kita melakukan kesalahan kepada Allah, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Sedangkan jika kita memiliki kesalahan kepada manusia, maka meminta maaflah kepada orang yang kita sakiti. Karena Allah tidak akan memaafkan orang yang menyakiti sesamanya, kecuali ia mendapatkan maaf dari orang yang disakiti. Sekian materi kali ini. Jika ada salahnya, saya meminta maaf. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis dan doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.